Al-Maidah ayat 87.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد Saya Halo. Bu. Pak. Yo, Pak RT. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, iman, yang kita kembali dapat berkumpul di rumah Allah, yaitu mushola atau ibadah yang kita cintai. Pagi ini akan mengisi acara usia kita adalah Bapak Dr. Gunal Taib MSI dengan kajian berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Dan malam nanti ada dua yang tampil. Yang pertama Abu Bali Cilik Arya Wicaksana Binton Indra dari Kompes Insan Cilikya Boarding School Payakumbuh. Alhamdulillah tadi pagi telah hadir di rumahnya. Sholat nanti malam dia akan hadir di sini. Dan kedua guru kita itu Haji Afrizal Jabba dari Malaysia. Dengan kajian beliau Al-Quran sebagai landasan kehidupan. Jadi ibu bapak jemaah yang diberkahi Allah jangan ditinggalkan sampai akhir Ramadan. Karena ustaz-ustaz kita makin hari semakin tinggi dicari. Untuk mana kita minta kepada Bapak Gun untuk memberikan kajian beliau pada pagi ini. Bapak Ibu dilihat di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu jemaah atau baik hormati, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan pada karunia-Nya. Dan selanjutnya salawat dan salam semoga selalu kepada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini topik yang keempat yang saya susun. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal dulu, saya mencoba menampilkan bahan atau materi yang walaupun kecil tapi perlu untuk kita laksanakan. Jadi sebetulnya yang saya sampaikan inilah menjawab kata-kata bagaimana gitu ya. Jadi pertama dulu akidahnya, bagaimana menerapkan akidah khususnya kepada anak-anak. Yang kedua, bagaimana mengenal diri. Ketiga, bagaimana pengendalian diri. Yang ini yang keempat, bagaimana kita berserah diri. Dan kelima, mau saya maksud tentang bagaimana dengan yang empat ini, bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri. Nah setelah itu, setelah 5 topik itu, saya kira bisa diskusi tentang topik-topik khusus. 5 topik yang saya rancang ini menurut saya simple
tapi perlu untuk kita lakukan. Jadi ini bukan pengetahuan semata gitu. Jadi kalau pengetahuan semata tentu harus kita kaji asal usulnya, dan saya nggak punya pengalaman seperti itu. Tapi ini adalah bagaimana kita melaksanakannya. Ya. Kita untuk mengkaji Al-Quran itu saya rasa sangat terbantu dengan apa yang di-share oleh Pak Muhammad Taufik kemarin ya, Al-Quran Mapping itu. Saya rasa itu sangat bagus Pak Ibu, saya sudah baca. Artinya dalam Al-Quran itu kita bisa lihat, misalnya Al-Fatihah itu apa yang dibahas, Al-Baqarah 1 sampai sekian apa, 1 sekian apa, kemudian Al-Imran apa, An-Nisa apa, Al-Maidah sampai seterusnya. Hanya saja kalau misalnya kita ingin melihat materi bukan berdasarkan Al-Quran, cuma kita merujuk Al-Quran, memang kita harus melihatnya di Google. Kita ketik, katakanlah misalnya kita ingin mengetahui bagaimana Al-Quran dan pendidikan, ketik saja ayat Al-Quran tentang pendidikan, itu kan keluar. Tapi kalau yang dari Pak Ramadan itu awalnya dari Al-Quran. Hanya saja saran saya kalau misalnya kita mengambil materi dari Google, setelah dapat tolong dicek lagi ke Al-Quran. Saya juga begitu, saya ini kan saya ambil dari beberapa ceramah, saya compare dulu dengan Al-Quran. Jangan-jangan nanti ada yang salah tulis gitu ya. Jadi sebaiknya seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini berserah diri ini tentu saja mudah untuk kita lafazkan, tapi tidak begitu mudah untuk kita kerjakan. Jadi 5 materi yang saya susun ini, saya rasa ada baiknya kita kita resapi dan kita laksanakan. Awal kan pada jago dari ayunan sampai ke yang lahat gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kita baca-baca ulang, kemudian kita terapkan. Dan saya pun menyusun ini sambil belajar sebetulnya. Kita gak usah malu-malu bahwa kita masih belum sempurna, nggak ada yang kita yang sempurna, dan ada salahnya kita belajar juga terus. Nah Bapak Ibu, ini saya awali dengan melihat bagaimana makna besar di kepada Allah itu gampang dilapaskan, tapi kadang-kadang tidak semudah itu kita melaksanakannya. Berserah diri itu bukan hanya terserah Allah, bukan begitu saja. Nah, kita harus memaknainya bahwa ini cara umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri ini sebetulnya bukan merasa gitu. Kadang-kadang walaupun mudah, kita malah tidak dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, itu betul-betul tawakal namanya kan. Semua itu kita terima apa yang dikasihkan Allah dan kita lakukan dengan nama Allah semua. Dekat dengan Allah itu sebetulnya tidak ada yang kita perlu ragukan. Allah itu sudah menjamin dia dekat dengan kita. Fasyurni asrukum. Kalau dekat, saya dekat juga. Fasyurni ala takfurun. Bersyukurlah, jangan mengkhianati apa yang dipaku. Jadi itu Allah. Hanya saja kita sering tidak dekat dengan Allah itu karena kesibukan keseharian. Nah, Bapak Ibu, orang yang selalu dekat dengan Allah itu akan tercermin dalam kondisi yang tidak biasa-biasa gitu. Kalau biasa-biasa kau bisa Bismillah, Alhamdulillah. Tapi dalam kondisi terbiasa bisa misalnya ya sedang gini misalnya lampu mati, apa nama saya? Udah mati lampu, berkini. Nah itu asli kita gitu. Atau misalnya kalau ada petir, nama saya udah mati biasa. Tapi kadang-kadang kalau ada gitu. Itu kan ternyata asli kita di situ. Nah itulah apa yang sabana gitu. Nah, bukankah kita harus belajar terus gitu ya? Karena kita seringkali melihat sesuatu itu menyikapinya salah. Saya pun terkadang begitu juga. Mendadak ada menyikap, menyikap dari mana usia dulu kan? Nah gitu. Padahal terusnya ya kita kayak gitu ya. Nah itu udah ada tipu. Nah di sini tawakal ini sudah difirmankan oleh Allah, jaminan di sini. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bisnubi bagi qamilan. Artinya bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak mati dan bertasbihlah memujanya. Jadi betul-betul kita bertawakal itu betul-betul kita dekat dengan Allah. Sebetulnya Allah itu kan tahu apa yang akan kita kerjakan sebetulnya. Jangan awak lakukan kepada Ibu. Tanyang-nyang sudah Allah tahu Allah itu kan. Allah sudah tahu sebetulnya. Kan itu yang namanya Maha Mengetahui. Kan itu namanya. Kalau aku biasanya pakai kuliah tak pakai mic begitu ya. 60 asar masih bisa. Bapak Ibu,
Nah, sebetulnya Allah itu apa yang kita rasakan sudah tahu gitu kan. Belum kita berbuat, kalau Allah kan gabak dulu tanda hujan gitu ya. Allah apalagi gitu kan, lebih tahu. Saya lupa ayat berapa, tapi rasanya di surat Kaf ayat belasan dan masa. Walaqad khalaqal insana wa na'lamu tugasbi nafsuhu wa na'lamu bil lain. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dan aku tahu yang dewasa dalam dirinya karena aku lebih dekat dibandingkan dengan bulan lehernya. Allah menjamin tahu apa yang waswas sebelum kita lakukan. Nah, bagaimana kita tidak bisa dekat gitu kan? Kan kita bisa melakukan sesuatu dua hal sekaligus. Awak sedang masak, tekan anak, tekan cucu, sedang foto, tekan orang tua dan meninggal, tekan anak, tekan cucu, sedang seketika, tekan yang lain, kan bisa. Kenapa kita tidak bisa mengingat Allah gitu kan? Sambil coba gue tekan Allah bisa, sambil masak tekan Allah gitu kan? Kan bisa sebetulnya. Bukankah saya dan kita semua sering lupa seperti itu? Padahal tidak sulit gitu kan? Malah ada yang mengatakan Bapak Ibu, masuk surga itu jauh lebih gampang daripada masuk neraka. Masuk neraka itu berbiaya nggak? Banyak modalnya. Minuman kare, surga tuh dibagi. Narkoba kan membagi. Masuk surga tak bayar Bu. Kamu sholat gratis Pak Ben. Puasa gratis. Atau 6 bulan PDP, tapi balik PDP hasilnya zakat misalnya, memang 4 bulan PDP, tapi hasilnya berlipat-lipat. Tapi balik narkoba ada balik PDP. Jadi ada yang mengatakan memang fakta gitu, masuk surga itu gampang sebetulnya. Masuk neraka berbidaya gitu kan. Mudah-mudahan itu menjadi perlindungan di waktu sama. Nah, Bapak dan Ibu, berserah diri itu tidak serahkan Allah dan begitu saja dong. Ada ampe sebetulnya yang harus saya lakukan. Kalau betul-betul awak ingin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama tetapkan niat. Jadi niat itu penting dalam melakukan apapun gitu ya. Mudah-mudahan lebih jalan ya. Nah, niat itu harus ada gitu. Sehingga apapun yang awak lakukan itu kalau dengan niat itu jadi ibadah. Membuang kacau di jalan. Kalau sekedar buang saja amal baik gitu kan. Tapi kalau ya Allah mudah-mudahan jangan ada lupa dan ego, itu bisa jadi ibadah. Itu yang dikatakan mudah sebetulnya beribadah itu. Di semua kegiatan dengan yang baik dan benar. Kadang-kadang ada yang baik, tapi caranya dapat dua gitu kan. Nah itu yang harus selalu sebuah makhluk lain dan menghayatinya. Nah Bapak dan Ibu, hadis Nabi yang mengatakan tidak mau niat. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Apakah niat itu baik atau tidak gitu ya. Jadi apapun yang lakukan akan menimbulkan motivasi yang bagus. Nah kalau itu sapi sebetulnya Bapak dan Ibu mungkin akan terlalu motivator seperti apa si Teguh segala macam Mary, Riana itu tidak perlu gitu. Yang kalau kadang-kadang motivator itu kece tapi biasa saja. Lakukanlah yang baik dan hasilnya. Ini lah kalau dengan baik hasilnya gitu kan. Kalau niat yang baik, pasti manusia kan termotivasi ya. Awak ingin mencapai sesuatu, lakukan dengan baik, pasti termotivasi. Jadi kita tahu hasilnya apa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin saja itu setelah kita berniat, usahakanlah melaksanakan itu dengan baik. Ini usaha itu penting. Jadi orang tidak pasif dalam artian berserah diri kepada Allah itu. Lakukan dengan baik, jangan melakukan jalan pintas itu kan lakukan manusia. Jalan pintas gitu ya. Jalan pintas tidak ada sebetulnya. Dalam agama pun ada kemudahan, tapi bukan jalan pintas. Katakan misalnya sembahyang sholat bisa di jamaah, bisa di pasar, itu kan kemudahan, tapi bukan jalan pintas. Tapi kalau jalan pintas, betul-betul surga itu sebetulnya hal yang tidak baik. Ya. Nah, usahakan lakukan semaksimal, tapi sesuaikan dengan kemampuan awak. Jangan awak sampai memaksakan diri gitu, sehingga di luar batas kemanusiaan awak. Banyak yang mengatakan jangan terlalu gampang membandingkan diri awak dengan orang lain. Memang ada kalanya demi kebaikan awak mengacu ke yang lebih baik supaya bisa meniru. Tapi jangan mudah membandingkan diri. Anak muda macam-macam dia jadilah dirimu sendiri. Mungkin awak berpotensi dalam A, siap ditarik si B. Awak punya potensi masing-masing. Nah, jadi dalam hal tertentu awak harus tahu kondisi kemampuan masing-masing.
dan memaksakan segala di luar kemampuan Allah. Nanti Allah ayat 5 itu telah disampaikan begitu, bekerjalah kamu maka Allah dan serta mukmin akan melihat pekerjaannya, dan kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui apa yang baik dan yang tak lalu karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi usaha itu penting. Jadi kalau ingin berserah diri itu, niatlah dengan baik, lakukanlah usaha dengan baik dan benar. Dan kemudian setelah itu laksanakan, niatkan, laksanakan, berdoa itu penting. Nah, itulah gunanya Pak, selalu mendekatkan diri ke Allah. Itu bukan hanya selalu untuk berdoa, bukan hanya untuk sholat saja. Memang sholat itu kan kata-kata pujian dan doa sebetulnya gitu kan. Tapi apapun yang lakukan itu selalu diiringi dengan doa. Dan bisa hanya melaksanakan segala sesuatu itu mereka bisa mengirim segala maaf. Ya, depannya tempat kamu kirim ke WA. Bisa gratis. Jadi doa itu penting sehingga fungsi doa nampak supaya lebih dekat ke Allah dan menghindari dari sikap yang sombong seperti dalam surat Al-Mu'min ayat 62 itu. Jadi jangan sampai awal itu melakukan sesuatu itu jauh dari Allah sehingga tanpa wasaan dari awal terus menyombongkan sehingga apapun nanti yang awal dalam terima itu seolah-olah itu hasil awak gitu, bukan hasil semata gitu ya. Artinya memang awak akan mendapatkan hasil sesuai yang usahakan nanti di slide selanjutnya seperti itu, tapi itu tidak lepas dari peran Allah yang meridhoi apa yang awak lakukan. Tapi kalau misalnya Allah itu tidak akan terlaksana dengan baik. Nah itu yang terakhir yang KP, terima hasil kegiatan yang dengan ikhlas. Nah aku lupa ke Ustaz Mas kan ikhlas berligo ya. Ikhlas yang terbaik itu memang tidak Allah gitu ya. Tapi kalau ikhlas itu masih mengharapkan pahala itu kan masih kelas buat. Jadi Ustaz aku lupa sekolah kelas sudah sembilan lewat, beliau membagi ikhlas tiga gitu ya. Kalau tidak salah untuk membahas soal ikhlas atau salah ya. Jadi beliau mau menjelaskan bahwa ikhlas itu ada tiga tingkatan. Sehingga nanti waktu menikmati hasil itu, awak bisa paham dengan seyakin-yakinnya bahwa itu adalah hasil kerja awak yang diridhoi oleh Allah. Betul-betul yakin. Yakin itu pun kan macam-macam apa dari ibu ya. Yakin itu kan tiga gitu ya. Hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin. Ilmu yakin itu kan ilmu itu ilmu ya. Kalau di Yunan ada masjid Nurul Ilmi, artinya Nurul Ilmi cahaya ilmu gitu ya. Jadi ilmu yakin itu keyakinan awak berdasarkan ilmu awak atau berdasarkan pemahaman. Katakan misalnya maaf, misalnya Pak Af dikecil Pak Af tuh mampir pintu kontak atau ibah. Aku udah percaya kan. Tapi kalau ada pengetahuan tentang Pak Af, nggak mungkin lah Pak Af. Siapa tahu mana Pak Af tuh mah. Kita tahu kan itu kan buat terus. Memang mana ada tapi buat tahu siapa Af tuh. Itu ilmu yakin. Ainul yakin itu aini itu mata. Artinya pengamatan. Berdasarkan pengamatan awak, nampak dia awak. Nggak ada dogenya, nggak ada sebelum tidak minum dia. Itu ainul yakin. Kesaksian. Hakul yakin itu bisa-bisa gabungan keduanya tuh. Secara pengamatan pemalia, awak tahu usianya, sehingga hakul yakin lah. Yang paling bagus hakul yakin itu memang yang gabungan dari ilmu yakin dan ainul yakin. Aduh kesaksian awak tahu mana awak siapa itu hakul yakin. Dan agama tidak bisa tidak harus hakul yakin. Pokoknya ada iman walaupun awak tidak melihat Allah secara langsung, karena melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil terima dengan ikhlas dan penerimaan hasil yang dengan ikhlas itu, kalau amati Bapak Ibu, mohon maaf, justru yang sering tidak ikhlas menerima hasil itu orang yang pendidikan tinggi atau orang yang profesi punya profesi kedudukan tinggi, misalnya gitu. Kalau masyarakat awam, apalah yang awam, mohon maaf petani, ini tidak menyatakan apapun. Kalau paginya kena manci, ya aneh, itu tentang waktunya mudah seperti itu.
Tapi kalau kamu pendidikan tinggi, ingin jadi pelaksana, ingin jadi kepala seksi, ingin jadi kepala subdit, kepala kabit, sekretaris, kepala dinas, ini tidak mudah menerima itu dengan ikhlas. Dia pak itu ya, kan pun kakek ya boy. Mancalek tetapi dia kadang-kadang stres, kadang paranoid, kadang-kadang gangguan jiwa. Kena ikhlas sama itu. Padahal yang terjadi itu semuanya adalah atas sepengetahuan dan izin Allah. Tidak mungkin Allah mengizinkan kalau itu tidak baik. Cuman kadang-kadang Allah tidak bisa mencerna kenapa itu terjadi. Contoh yang paling gampang, tsunami Aceh itu kan 200.000 jiwa yang meninggal. Apakah itu terjadi atas sepengetahuan dan izin Allah? Pasti iya kan? Kalau itu semua tahunan izin Allah, berarti baiklah. Kalau tidak baik, cuma awak tak bisa mencerna di mana tak baiknya, maka kata-kata bijak ambil hikmah. Tidak mungkin tanpa semua tahu Allah. Nah, jadi kadang-kadang posisi yang tinggi, pendidikan yang tinggi menyebabkan waktu punya target yang terlalu tinggi, sehingga tidak gampang waktu ikhlas menerima ketetapan Allah. Tidak ada pilihan Pak, itu yang terbaik. Kenapa terbaik? Juga gila, kadang-kadang bisa menggali, kadang enggak. Jadi belum tentu yang awak inginkan itu yang benar, belum tentu yang awak dambakan itu yang betul, belum tentu. Allah memberitahu apa yang baik bagi awak, jadi terimalah itu dengan ikhlas. Nah, Allah akan lebih tahu lah apa yang cocok bagi awak, yang pas itu. Itu firman Allah yang menyatakan seperti itu. Yang awak dapatkan itu tidak ada selain daripada yang usahakan. Cuma Allah mungkin di pusat sebelum-sebelumnya acaranya mungkin ada yang ditunda, mungkin ada yang langsung diberikan, mungkin ada yang berubah bentuk. Awak kadang-kadang tidak tahu bahwa sehat ini bisa gitu ya. Awak kan tidak tahu. Bisa jadi doa-doa awak itu diganti Allah dengan kesehatan, tak tahu lah. Cuma kan kalau sesuatu yang baik itu rasa satu hal yang biasa itu gitu ya. Bagus ya, gitu kan. Oh, jago makan. Nah, itu kan lahiriah yang gitu kan. Sebetulnya kan banyak juga yang jago makan sakit juga gitu ya. Jadi apa yang positif yang baik kau dapatkan itu seringkali lupakan apa itu yang sebenarnya. Nah, sebaliknya kalau yang negatif bantu bawa takkan Allah gitu. Nah, sebetulnya kan itu harusnya bawa saja mati dengan baik. Jadi terimalah dengan baik, segala saya lakukan dan saya akan memberikan hasil yang baik juga gitu ya. Jadi Allah tidak akan pernah menumpang hasil dari awak laksanakan itu. Jadi bagaimanapun apa yang terjadi itu terimalah apa itu. Nah, tapi kalau kebijakan tidak boleh banding-bandingkan itu sebetulnya dalam kondisi tertentu boleh membandingkan kalau itu memang hubungannya untuk mencapai yang lebih baik. Kenapa itu gagal, kenapa itu gagal itu namanya tersendiri diri itu boleh-boleh saja. Jadi sampai itulah yang awak harus camkan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terserah Allah itu, karena takdir itu kan ada yang bisa dirubah. Kalau misalnya awak serahkan Allah seolah takdir itu tidak bisa dirubah. Takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Kalau yang tidak bisa dirubah itu kan takdir mubram dia. Bila meninggal itu takdir mubram itu Allah itu janjian Allah dengan waktu dalam kandungan. Bila dunia kiamat tadi mubram itu. Tapi kalau harta prestasi kerja itu takdir mualaf bisa dirubah. Orang yang kaya, anaknya terlahir sebagai anak kaya, banyak duit. Tapi kalau dia tidak berhemat, dia tidak sekolah dengan baik, dan kerja dengan baik, tentu saja kan miskin. Anak orang miskin terlahir sebagai miskin. Tapi kalau dia lagi belajar, imannya bagus, agamanya bagus, insya Allah nanti akan punya kekayaan yang bagus. Cuma kekayaan tetap Allah yang menentukan. Anak yang kemampuan IQ-nya biasa-biasa saja, kalau dia rajinnya tekun, hasilnya akan bagus. Tapi anak yang pintar, penyala male-male, hasilnya jelek. Itu jadi mualaf. Jadi takdir itu ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Di ujung-ujungnya memang Allah menentukan. Misalnya takdir gitu kan, cuma bisa berubah sesuai dengan upaya dan doa yang Allah laksanakan. Demikian saja kepada ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun seketik ada manfaatnya bagi kita bersama, dan terutama juga untuk buat juga bagaimanapun awak sama-sama belajar sebetulnya
Baik Pak Khairul Salam aku makan salam aku buya Pak ya. Seluruh aku buya, bukan ulama yang asli gitu. Jadi aku buya kalau menurut Pak. Oh iya kan? Jadi apa yang dari apa yang itu buya sebenarnya gitu Pak Khairul Salam. Bukan ulama yang asli. Aku tak maksud itu, bukan ulama yang asli. Ulama yang apa-apa. Tapi bagaimanapun upaya harus dilakukan sesederhana apapun mudah-mudahan bermanfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin kami biar ada di grup. Takdir. Bapak Ibu demikian tausiah kita, pendidik kita pagi ini sama Liga Doktor Muhammad Taif MSc. Dan nanti malam kita punya dua ceramah yaitu dari Pondok Pesantren Insan Cendekia Mobil School Payung, yaitu santri Arya Wicaksana, dan malamnya Hafizal Jambar. Dan besok pagi kita hadirkan dari kita Randa Bastian. Di besok pagi Randa Bastian. Mari kita ramaikan terus musawarah Pagi kita. besok. Pagi besok. Siapa? Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada belumnya tadi.